saya sepakat dengan itu. Kita lebih banyak mengenal ya, artinya gitu. Mengenal secara konsep, terus kemudian kita mengenal secara universal dan sebagainya, itu dari proses lagu di situ gitu. Saya tuh percaya Pak, artinya itu semua itu yang terjadi itu bukan karena semata-mata karena faktor apapun itu, tapi sudah terencana semuanya. Kalau kita runut lagi di skenario sang semesta di situ kan itu. Cuman terkadang kita lupa gitu. Ya, tapi di situ kan ada durasi. Ya kan, ketepatan durasi tadi dihubungannya dengan kadar dan sebagainya di situ. Cuman yang menarik, saya lebih maknai ke esensi sih. Kalau kita masuk di ruang dharma dan karma tadi di situ. Kalau hari ini kan mikir seperti itu, energi dan sebagainya gitu. Tapi saya sendiri makna itu karma dengan dharma gitu. Karena saya selama ini kan trust ya, artinya dengan semua paradokma yang sudah masuk gitu. Agak ngano ya, miris ketika seorang itu tumbuh dengan mencari sebuah kemerdekaan dengan apa namanya sebuah naskah di situ, terus kemudian dihilangkan sebuah kemerdekaan di situ kan miris itu. Sebetulnya mencari sebuah kemerdekaan itu dengan apa yang kamu, apa yang semesta sudah dikasihkan ke kamu kan gitu. Sepakat itu Mas. Dalam arti gini, dalam arti gini, kita berangkat dari kesepakatan dulu. Karma dan dharma tadi terucap, diyakinin, dilakukan, diyakinin dengan kata-kata itu atau tidak. Semesta tidak mementingkan itu. Iya, benar. Yang kita lakukan ini sebuah peristiwa yang berulang, present moment ya di situ. Yang bergulir, berputar dengan berhubungan dengan durasi tadi. Karena kita punya batas waktu. Kalau kita meyakini itu, akan terjalin, terangkai bahwa para leluhur kita juga punya durasi terbatas. Sementara tugasnya belum selesai. Maka tugas itu diestafetkan ke generasi. Saya paham dengan itu. Cuman kan untuk kemudian kita mau masuk di ruang-ruang itu kan butuh proses ya. Karena masyarakat kita kembali lagi bahwa saya bukan, ya menurut saya tadi dah, ini lebih mengkret aja artinya itu. Spiritual menurut saya adalah spirit kemudian diaktualisasikan lewat gerak, terus kemudian misalnya di Jawa sendiri kan ada tuh cipta karsa rasa di situ kan. Ya seperti itu Pak, menurut saya itu kalau di ruang Jawa di situ. Terus pada akhirnya juga menuju ke dermaga tadi di situ. Nah, hal-hal seperti itu kan tidak butuh mempercayai atau tidak, tapi semuanya akan dengar sendirinya. Seperti hal yang kita manain dengan sebuah apapun pemahaman kita tentang sebuah kematian. Kematian ini nggak perlu dibicarakan. Kematian ini nggak perlu diulas. Kematian ini nggak perlu diperdebatkan. Enggak. Setiap individu nyampe di sana. Pasti ya, benar-benar. Nah, nyampe di sana itu sudah menjadi garis yang tidak bisa dihindari, salah satunya kematian. Pasti. Begitu kita berusaha memperpanjang usia, durasi. Tanda kutip, nambah nyenyuwun lagi durasinya, tambah dong. Aku sakit ini menungso nambah terus ya. Artinya itu bisa dikatakan sebuah ikhtiar, dikatakan bahasa manusia itu menjadi hal-hal yang harus diikhtiarkan, diusahakan. Tapi nyenyuwune bagi saya kok minta panjang umur. Nah, sekali lagi itu bukan salah, tapi saya memanainya tanpa diminta. Itu sudah disiapkan. Bahkan kita lahir pun sudah durasinya sudah disiapkan. Sampai segini loh. Bahkan sampai ketemu dengan siapa itu. Nah, artinya aku mau masuk ke ranah tentang hal-hal yang nyenyuwun tadi, doa tadi, lewat apapun keyakinannya, apapun agamanya, bahkan mendoakan orang lain juga semoga panjang umur. Nggak keliru, tapi kok menurut saya kok. Cuman kadang terbelenggu dengan persepsi. Apakah nggak yakin? Dengan zat yang kita mohon tadi sudah semua sudah disiapkan. Benar-benar.
Nah bagi saya itu hal yang ngulik ya buat saya, kok ngelitik itu. Kok nyuwune itu ya, nyuwune banyak rezeki ya, terus nyuwune panjang umur. Kok masih banyaknya nyuwun lagi gitu. Nah bagi saya semesta, Tuhan lewat semesta alam ini sudah menyediakan seluas-luasnya yang di luar skenario kita, rencana-rencana kita itu sudah disiapkan. Kok ijek nyuwun lagi itu kurang apa? Nah bagi saya merefleksikannya ke dalam laku saya hanya bersujud syukur semuanya itu. Konsepnya kan di rasa syukur tadi. Ya, jadi kalau berarti hidup kamu nggak pernah berdoa, aku tuh hening saja tanpa permintaan apa-apa, karena segala sesuatunya sudah saya syukur, saya merasa rasa bersyukur itulah dengan laku saya. Kalau di Jawa sendiri ada suwung gitu. Iya. Artinya suwung itu isi itu suwung. Benar-benar. Kosong itu isi itu kosong. Artinya hal-hal yang absurd. Yang akan menjadi nyata kalau kita mau masuk. Padahal ketika kita masuk juga fata morgana di situ. Sepakat dengan itu. Yang sifatnya fata morgana ini tergantung persepsi. Saya selalu lihat objek, Pak. Jadi kalau masa seperti gini kan seperti kita body kalau di perwayangan sendiri kan ini udah masuk di Manyuro ya. Bukan Patet Songo ya, tapi di Manyuro ya. Jadi waktunya memang agak sirep malam gitu. Cuman yang pasti spiritnya tadi Pak di situ, spirit ketika sudah menemukan esensi dan kita tahu batas-batasan di situ, ya menurut saya sudah mewakili ini loh bagian rasa syukur saya di situ. Dan spiritual menurut saya seperti gini gitu, maksudnya seperti itu. Walaupun setiap orang tuh punya punya perspektif sendiri-sendiri gitu. Dan itulah satu sisi kemerdekaan seseorang. Iya, benar. Memahami, memanai, mengurai cara pandang. Iya. Bagi saya begitu, enggak, di teorinya begini. Teori siapa? Benar, ya benar. Berlaku untuk siapa? Iya benar. Dan masanya masa kapan itu, ya kan? Jadi kan, saya ya kan bergerak. Continue ya. Terus bergerak. Ya. Sementara pergerakan kita tuh semesta sudah membuka kitabnya kok. Rotasinya nggak kemana-mana kok. Iya, betul. Jadi kita tuh berputarnya di situ aja. Tapi jangan bundet, Pak. Kebanyakan nih karena kita terstruck juga jadi bundet di ruang terus gitu. Bulat itu bisa oval. Oh bisa. Gitu. Iya. Bulat itu maknanya buat saya ya. Kognitif lagi nanti ya, bulat itu tidak letter. Karena bulat itu berawal dari titik. Dari titik. Proses kehidupan itu. Nah titik itu sebelum membentuk lingkaran atau bulatan atau apapun itu yang akan menyambung. Ini mancing saya di ruang itu. Begitu lurus ya nanti ketemu lagi. Ya saya tepat gini lah, vertikal sama horizontal memang perlu sih Pak. Iya. Ketika ini pemahaman saya gitu, ketika udah tahu batas-batasan itu, kita udah tahu titik, terus kita tahu pola, kita tahu ruang dan sebagainya gitu, berarti kan kita ke vertikal. Iya. Dan saya selalu tidak bermimpi sebuah hasil. Ya, iyalah. Tidak bermimpi sebuah hasil itu bonus, ya? hanya sebuah harapan. Karena memang kita hidup berangkat dan menggapai sebuah harapan. Ya pasti. Hanya harapan. Tapi jangan terlalu berharap, Pak. Iya, artinya gini, hanya harapan. Nah, dalam harapan itu kan kita harus siap kecewa. Ya pasti. Karena kekecewaan itu menumbuhkan harapan kemudian. Ada dua nih, mata pisau lagi itu. Ya kan? Kita terpuruk down, ya kan? Atau kita termotivasi untuk kita tumbuh grow di situ kan gitu. Nah, kalau ada ajaran titik-titik itu harus bangkit, tumbang, bangkit, tumbang, bangkit, tidak ada tumbang, bangkit kemudian. Artinya memang kita ini kan bersemangat dan termotivasi itu karena harapan. Ya, energi ya. Kalau orang sehari ini nah, harapan itu sesuai ekspektasi kita, sesuai angan kita atau tidak, siap kecewa. Siap lah. Nah, begitu kita siap, jadi kehidupan ini tidak ada yang mengecewakan kalau kita sudah siap. Itu kalau bekal sanggupnya udah banyak, Pak. Kalau bekalnya belum banyak ya itu jadi proses pembelajaran untuk berproses itu kan. Itulah yang dikasih kesempatan oleh semesta untuk berproses kan. Ya, saya uraikan lah. Ya. Gini Mas,
hal yang sesederhana sekali buat saya. Wejangan para leluhur yang notabene kita ini punya nenek moyang ya, dari ya yang pendek sajalah bapak, mbah, buyut, angga. Nggak usah sampai ke 7 dan selebihnya. Oke. Artinya wajangannya ini kan selalu hal-hal yang mengadopsi tentang kebaikan. Kebaikan ya. Kebaikan apapun. Wajangan yang sangat melekat itu, nang kowe nek meh berbuat apik, aja nunggu awakmu dadi apik. Kowe ndek niat apik lakonono. Nek iku dianggep apik karo wong liya, ya matur nuwun, alhamdulillah, sujud syukurmu. Nek urung dianggep ming kowe kudu luwih apik. Ora usah nunggu dadi wong apik. Bagi saya memaknainya kesempatan apapun kita bisa berbuat baik terhadap sesama, tidak hanya terhadap sesama manusia, sesama makhluk. Nah, bagi saya terrefleksi dengan keheningan dalam doa, tidak memohon kata-kata yang banyak. Bagi saya semesta alam itu sudah semua seisinya. Nah, itu kan bagi saya hal yang lebih, yang saya rasakan tuh lebih lebih merasa mendekat dengan semesta. Wisdom ya. Iya, karena kalau menerjemahkan kata-kata semoga semua sesama manusia saling tolong menolong, terus kalau nggak sesama manusia nggak boleh tolong menolong. Kan ada terjemahan pertanyaan berikutnya. Wah, ekstrim lagi kan, sesama muslim saling mendoakan. Lu di luar muslim kamu nggak doain? Oh iya. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu harus terkejar. Kalau nggak terkejar, buat saya menjadi sebuah hal yang baik, tapi menyesatkan. Loh kan, didik anak mendoakan sesama muslim, nek pemahaman anak, ya gue nek orang muslim rata doakan, terus nek orang manusia rata doakan. Loh, kamu sayang sama binatang kok, kamu hidup dari tumbuhan. Kenapa nggak kita berdoa bersama-sama? Mereka sujud syukur semua. Itu esensinya. Yes. Bagi saya itu nyata, itu nyata sekali. Beberapa hal yang dalam kehidupan berkesenian itu kan sangat dekat dengan berinteraksi dengan lingkungan ya. Ya pasti. Lingkungan kita tidak hanya tatanan sosial antar manusia, lingkungan tumbuhan, binatang, apapun itu. Bahkan kita mungkin ngalamin dalam latihan dasar berteater, ayo main kecehan, main lumpur, masuk ke selokan. Bukan untuk menjadi orang kere. Pengertian tidak hanya di situ. Ini loh alammu, berinteraksi. Dan di situ ada apa? Ada energi bumi, ada energi matahari, ada energi tumbuhan. Kalau nggak kita manain kan kita digojlok, kita dimapras, anggota teater baru atau anggota mapala baru atau apapun. Nggak sekedar itu. Itu dalam sekali kalau kita mau gali lagi ya. Nah, saat itu memang kita melaksanakannya dengan senang dan terpaksa, senang dan yang akhirnya terpaksa itu tertepis pelan-pelan karena kita enjoy. Tapi makna itu kan kita dapatnya setelah. Oh iya benar. Maka sering teman-teman senior para suhu teater menyampaikan bahwa berproseslah menjadi A, setelah itu berproseslah kembali menjadi dirimu. Nah, panggung bukan segalanya. Karena proses latihan, proses untuk menuju panggung itu yang menjadi aktor. Nah, bagi saya itu tidak hanya wejangan yang berilmu diterapkan dalam berteater, dalam kehidupan, maka akhirnya kita meyakinin panggung tidak hanya di panggung pertunjukan, kita aktor-aktor kehidupan gitu yang selalu berproses lewat latihan. Hasil sudah disiapkan hasilnya. Bukan kita penentu hasil sendiri tidak mengkhianati tadi situ. Oh iya. Selama kita mengikuti proses. Iya, karena kan gini, yang konotasinya atau kita menerjemahkan sebuah hasil itu kan sementara. Iya benar. Karena bonus lah ya. Ya, pencapaian garis finish itu kan sementara, kemudian kita akan start lagi. Hari ini mendapatkan hasil apa? Oh, hasil hari ini atau yang bendawi atau apapun yang kita rasakan, pengalaman batin atau hari ini. Berikutnya besok start lagi, akan mendapatkan hasil lagi. Artinya bagi saya memahaminya
bergerak, hasil sementara. Hasil akhir bukan kita penentunya. Jangankan hasil akhir, hasil sementara tadi aja bukan kita penentunya. Kita ikut lomba puisi tujuannya menjadi juara. Sementara kita tidak menjadi 10 besar pun kita udah jadi juara terhadap dirinya. Karena bagi kami naik panggung itu sudah menyingkirkan semua orang, kita nguasain audiens. Itulah juara-juara. Nah, memanainya apakah harus pulang bawa piala, bawa piagam? Itu bonus, yang habis itu selesai. Bahkan tidak ada salah. Ya menjadi kenangan, tapi kenangan proses batin tadi yang nggak bisa kita hapus. Benar ya. Akan mempengaruhi langkah hidup kita berikutnya. Tapi juga jangan lena di situ, Pak. Jadi problemnya juga. Nggak terlena gimana tuh? Enggak, artinya terlena juga kita menikmati ruang seperti itu, justru kita tidak akan tumbuh di situ. Gitu. Iya. Nah, jadi problem kan, wah nyaman ya, udah zona nyaman. Gitu. Nah, jadi problem kan. Iya. Nah ini menarik nih zona nyaman. Ya, zona nyaman. Kalau bisa diuraikan banyak, contohnya tuh banyak Pak nanti di ruang sini gitu. Cuman sebenarnya udah pada garis benang merahnya di situ kan sudah ketemu. Artinya kita sendiri tidak ngomong masalah titik tadi di situ, tapi lebih kepada konseptual dan sebagainya di situ. Bahkan sampai ada rasa dirasa syukur tadi. Iya. Itu menurut saya menarik di situ gitu. Saya suatu ketika pernah sedikit menyampaikan pengalaman kecil sama-sama teman kru. Saat itu ya pas break isoma, istilahnya break istirahat makan dan sholat itu ngobrol-ngobrol. Ada banyak yang non muslim, yang ada yang muslim, ada yang kepercayaan dan macam-macam lah. Sebelum makan tuh saya selalu asik memperhatikan dari jauh gitu. Ritualnya apa sih sebelum makan masing-masing itu. Saling melakukan doa dengan caranya masing-masing. Nah habis makan bareng-bareng sambil guyonan. Doa buat makan itu ya sih ya gitu. Artinya itu hanya pintu masuk untuk berdialog di dalam. Gini oh saya ngajari oh ya dialog doa makan ini terus makna doa itu apa ya? Artinya itu kan makin melebar ya. Saya hanya menutup pembahasan singkat itu dengan cara saya sudah tidak berani berkata-kata lagi untuk dalam memanjatkan doa. Karena saya sudah tidak punya permintaan apapun, karena semuanya sudah cukup buat saya. Saya hanya punya rasa syukur. Saya noleh ke kiri kanan nangis semua. Dan tanpa syarat di situ. Ya, teman-teman itu meneteskan air mata yang bagi saya bukan karena melihat saya, tapi terketuk hatinya bahwa dia mulai paham ya. Aku kok sekarang selama ini mungkin hafalan doa saja, tapi makna itu enggak. Kok permintaan semua gitu. Nah, habis itu teman-teman ya monggo itu menjadi perolehan setelah sesaat itu ya. Bagi saya menjadi sebuah hal yang momen penting buat saya. Dengan sekelumit waktu dan sesaat itu menjadi interaksi batin yang kuat. Bukan masalah ini dari jadul benar, bukan. Mereka pasti nilainya bukan itu, nilainya sentuhan. Karena kita, sama frekuensinya ya. Karena kita butuh vibrasi vokal kita ini masuk, kena dalam batin kalbu mereka. Terefleksi dengan apapun itu, kegelisahan, air mata atau apapun. Paling tidak menjadi catatan tersendiri buat teman-teman. Nah, buat saya juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa buat teman-teman. Wah, luar biasa nih teman-teman bisa langsung kesentuh. Saya melihat air mata menjadi imun buat saya bahwa teman-teman ini punya hati yang mudah untuk disentuh. Manusia secara dasarnya di situ. Maka manusia dilahirkan dengan hal yang baik, dengan kesuciannya. Menjadi punya laku yang kurang baik itu sudah mulai punya pemikiran. Artinya semua dasarnya manusia baik itu tadi. Begitu guyon-guyonannya kalau ibaratnya teman-teman yang melakukan hal sesuatu yang melanggar sesuatu aturan atau hukum normal ya. Mereka punya doa. Ya pasti. Mereka punya doa, mereka punya hasil apapun lewat kejahatan ya tanda kutip apapun itu. Kita hargain itu. Kita hargain itu bukan mengaminin itu lakukan itu boleh enggak. Tapi mereka baru menemukan jalur itu. Karena saking buntunya. Dia untuk apa? Untuk menghidupin
keluarga di rumah untuk menghidupi siapapun yang dia perlu bantu. Nah, tapi kan yang ditempuh caranya melanggar sesuatu, siap konsekuensinya, kan itu tadi. Aksi-aksi. Nah, bagi saya banyak kawan-kawan yang menemukan sentuhan hatinya setelah dia masuk pesantren tanda kutip jeruji-jeruji tadi. Ada yang lebih jadi, ada yang mendapatkan sesuatu di situ. Kenapa? Di situ ketemu manusia-manusia yang mulai menemukan titik baliknya. Artinya mereka mulai berinteraksi terhadap dirinya setelah dikasih kesempatan di karantina tadi. Ya menurut saya healing kalau orang sekarang tuh bilangnya healing religi. Saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa di sini, Pak. Sebenarnya kembali lagi bahwa ini hubungannya dengan tadi loh, durasi sama kadar, ya kan? Karena sudah ada tanggap dan sebagai ada kode-kode yang memang kita harus nanti ini harusnya kan memang tanggap tabuannya tadi kan di Manyuro kan, bukan di Padat Songo dan gitu, ya kan? Tapi sebenarnya saya berterima kasih banyak sama jenengan itu sudah meluangkan waktu dan ini menurut saya jenengan ini bagian dari Dharma ya. Untuk mengibarkan sebuah energi positif tadi di situ untuk gerasi, Pak. Harapan saya jenengan masih menggaungkan sebuah kemerdekaan tadi yang merdeka yang secara harfiah yang bisa dikontribusikan yang bisa dinarasikan anak-anak hari ini itu apa ya, energi yang positif gitu. Seperti itu Pak Jaduk gitu. Berapa kali ketemu di situ hanya cuma sebatas WSH di situ, tapi ketika ada ruang di sini kan kita bisa ngomong panjang kan artinya gitu. Terlepas dari kita ngomong masalah energi, kita ngomong masalah visi dan misi, kita ngomong seperti itu, tapi lebih mengkret itu lebih ke esensinya di situ ya, esensi daripada hidup dan kebermanfaatan di situ. Gitu. Ya, itu penting yang harus digarisbawahi. Saya kasih sesuatu yang mungkin bisa memberikan sebuah momen yang baik di hari ini, artinya gitu untuk sebuah generasi. Karena kita kan nggak tahu ya per detik atau jangka waktu berapa yang kita sendiri kan misteri ya sebuah kehidupan itu. Tapi momen yang berharga seperti ini kan jenengan bisa mengasih motivasi atau memberikan sebuah energi untuk generasi itu. Iya. Nyuwun sewu, ini sebenarnya bukan nasihat, tapi lebih tepatnya menyampaikan sesuatu yang diwakilin kata-kata dan terangkai sebuah kalimat nanti bahwa segala sesuatunya akan terrefleksi dari pengalaman batin kita masing-masing, dari laku kita masing-masing. Monggo kita sadarin berawal dari diri kita, dari titik yang paling dalam diri kita, baru kita merefleksikan, mengenalin apa yang ada di luar diri kita. Pertanyaan sebaliknya, bagaimana kita bisa mengenali lingkup di luar diri kita kalau kita belum mengenalin diri kita. Monggo kita berinteraksi terhadap diri, apapun laku sampean, panjenengan semuanya, kenalilah diri kita, apa yang harus dilakukan, mau kemana, dan buat apa. Rahayu buat semuanya, semesta alam. Luar biasa itu, dapat penyegaran hari ini. Quotesnya untuk yang saya selalu gaungkan seperti gini Pak, gembol ojo mendosol di gua ojo kemerosak. Jadi apapun yang sudah diuraikan, apapun yang sudah diniatkan baik dan buruk di situ kan sudah tercatat dengan semesta itu. Terima kasih banyak.